Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali pertemuan kita, kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita tadi malam seputar hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Karena memang ada kaitannya dengan apa yang kita tempuh. Larang-larangan dalam zakat fitrah. Maka malam hari ini kita lanjutkan dengan Idul Fitri. Hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang haram malah dikerjakan kita Idul Fitri, tapi malahan itu sering terlanggar. Jadi tetap kajian kita temanya larangan-larangan, cuma kita tukar judulnya. Dalam judulnya kan kini kok masalah riba, tidak salah. Rasono lebih patut kita dulukan hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu orang bahasa awaknya menjadi hari raya. Idul Fitri, Id kembali artinya. Ada yaud kembali. Fitri berbuka, maka jadilah maknanya kembali berbuka. Setelah sebulan kita menahan, kembali kita berbuka. Cuman orang banyak memahami Idul Fitri dengan kembali kepada kesucian. Kalau kesucian fitrah. Tapi kalau fitri, fitru berbuka, kembali berbuka. Setelah kita menahan sebulan di siang hari, di mana sebelum kita menahan sebulan, kita berbuka, kita boleh makan siang hari. Menahan sebulan, bila selesai sebulan, kembali berbuka. Di 1 Syawal, itu satu. Nah, kembali kita berbuka adalah ketika masuk Syawal. Syawal bulan ke-10. Secara bahasa Syawal itu arti Syawal itu meninggi, meningkat. Dulu orang-orang Arab zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad diutus diangkat jadi rasul, orang-orang Sayyid di zaman jahiliyah di negeri Arab sana memberi nama-nama bulan. Kadang mereka cocokkan dengan situasi, kondisi dan peristiwa kejadian. Ya. Mereka memberi nama bulan-bulan. Kadang mereka cari peristiwa kejadian dan mereka lalui. Contohlah bulan Ramadan. Ramadan itu kan terjemah soalnya kan panas terik membakar. Nah, ketika mereka akan memberi nama bulan yang ke-9 setelah bulan Syaban kan 8. Lalu mereka ingin mengasih nama bulan yang ke-9 Anamu. Nah, di waktu itu musim panas yang luar biasa. Sampai-sampai bisa membakar panasnya. Kalau dawak kan ada musim panas, dawak musim kemarau, tidak. Musim kemarau musim hujan Tapi kalau musim panas, tidak ada negara dawak. Sebab panas di Arab Saudi itu di kini salah bisa kadang-kadang mencapai lebih 50. Dawak dikit tinggi 22,3 itu. Jadi kalau 50 kalau udah kelipik lah dia. Nah, di satu saat itu terjadilah panas terik yang luar biasa.
membakar, sangat membakar. Maka mereka kasih salah nama bulan ke-9 ko kompak, kita kasih salah Ramadan. Ramadan menjadi Ramadan, betul-betul sangat panas, luar biasa. Jadi itu tidak Islam yang bagi nama, tidak Nabi Muhammad. Tetapi diakui nama itu, bahkan dipilihlah nama Ramadan itu, bulan Ramadan itu bulan diwajibkan puasa. Dan diturunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dipilih malah itu. Allah berhak memilih. Tiba di bulan ke-10 Syawal. Syawal. Di musim itu unta-unta batino meninggi niku anu kateh Syalatil ibil namanya. Unta batino dengan pertandanya ndak mau digauli. Mungkin beneranya. Benerai. Karena mereka tidak mau dibuntingi. Unta-unta itu menolak untuk digauli oleh unta-unta jantan. Nama Syalatil ibil. Lalu mereka di musim-musim itu mereka ialah namanya bulan Syawal, bulan meninggi, bulan meningkat. Tinggi bulan meningkat. Cuman di sebagian orang berpakailah istilah tidak boleh kahwin di bulan Syawal. Ada lebih ko maronyo, ada bahayanya beko. Ada nak rencaknya. Kenapa ya buntu saya nak mau kahwin? Ikut orang Arab siswa tu. Lalu untuk membantah kepercayaan itu, Nabi kahwin dengan Aisyah di bulan Syawal. Ali dan Fatimah kahwin di bulan Syawal untuk membantah kepercayaan itu. Rupono di sebagian tempat di negara Jawa ada loh kepercayaan seperti itu. Tapi namanya bertukar. Tidak boleh kahwin di antara dua khutbah. Tukar itu. Kalau antara dua khutbah tidak bisa kahwin. Sama tidak bisa. Rupanya antara dua khutbah itu adalah khutbah Idul Fitri. Dan tidak boleh kahwin. Ada maro ko. Ada buruknya, ada jeleknya, ada bahayanya, ada mudarat, ada marunya. Keyakinan itu tidak benar. Itu adalah khurafat dan tahayul. Itu nama bulan Syawal. Cuman dikaji-kaji, kita ada ngalo sebagian kaji di guru-guru bapak, kadang-kadang berpakai istilah itulah bulan Syawal, bulan meningkat. Kita tingkatkan amal kita. Mengkoba nama bulan Syawal, bulan meningkat supaya bertingkat amalan kita setelah kita dilatih di bulan Ramadan. Bulan membakar dosa-dosa. Dinamakan bulan itu Ramadan karena membakar dosa-dosa. Kini kalau habis dosa-dosa kita, kita tingkatkan amalan kita. Namanya bulan Syawal. Ya samalah namanya tapi tidak ada dalilnya. Tak ada dalilnya. Kemudian namanya Idul Fitri kembali berbuka di bulan Syawal. Makotabana matahari di akhir Ramadan masuk Syawal. Masuk Syawal. Makanya kita lah disunahkan untuk bertakbir. Bertakbir. Takbir itu dilakukan semenjak matahari terbenam sampai khatib naik mimbar. Sudah zuhur tidak ada takbir leh, sudah asar tidak ada leh, cuman orang masih takbir semangat. Semangat dari daya masih tinggi sehingga di tempat-tempat tertentu bertakbir orang sudah zuhur, sudah asar sehari. Kadang-kadang diputar orang juga kaset atau CD takbir. Ini takbir itu sifatnya kan takbir itu terbatas, muqayyad, takbir yang terbatas. Terbatas kalau di hari Raya Fitri terbatas semenjak matahari terbenam sampai khatib naik mimbar.
habis takbir. Habis takbir. Nah, takbir itu sendiri kita lakukan, dikumandangkan, ya berlaku semenjak masuk Syawal. Bila masuk Syawal? Tabana matahari. Masuk Syawal. Bana mula di orang awak malam takbiran. Nah, kadang-kadang dibikin lo acara-acara besar-besaran untuk malam takbiran. Dulu di masa Pak Soeharto menjadi presiden, itu memang beliau benar langsung turun mencanangkan malam takbiran. Nah, ini nak kita kaji apa? Malam takbiran. Takbiran cukup tu ada 6 pendek, ada 6 panjang. Bahkan ada 6 panjang-panjang mana dibaca orang. 6 pendeknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa 2 kali Allahu Akbarnya, bisa 3 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Sama-sama ada riwayatnya. Cuman di dalam buku-buku tertentu yang bermazhab Syafi'i, di situ dicantumkan tambahan takbir. Allahu Akbar, seterusnya Akbar, bukratan wa asila, kan ya? Lillahi Allahu Akbar kabira wal mulku katsira subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun alaih, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hadamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu nak cok terangah. Ndak boleh ko kaji kita, ndak boleh nan kaji kita nan takbir nan di zaman Nabi ndak sepanjang itu doh. Inti takbir kan membaca Allah Akbar, Allah Akbar. Baca takbir Akbar. Itu intinya mengagungkan Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah sesuai dengan apa yang Allah tunjuki kepada kamu. Baca takbir di malam. Bahkan ada orang yang menyambung dengan ayat-ayat. Sebenarnya sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Sambung ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa semuanya. Wa tasimu bihamdillahi kabira subhanallah, panjang. Itu sifatnya lah tambahan-tambahan bagi orang yang suka memanjang-manjangkan. Kalau menurut pendapat ambo, paham buah, analah disunnahkan di Nabi dan dilakukan oleh para sahabat-sahabat, itu lebih bagus gitu baca daripada kita memanjang-manjang, bahkan memasuk kalau ayat-ayat yang terkadang tidak ada hubungannya dengan takbir. Sampailah tu. Apakah sudah salat? Tidak. Takbir itu bukan sudah salat. Takbir itu sepanjang habis maghrib sampai imam naik mimbar kita khutbah. Sudah salat di mana-mana saja, sendiri-sendiri, bahkan boleh bersama-sama. Malah ada yang memimpin bersama-sama. Pada asalnya sendiri-sendiri, cuma bersama-sama itu meriah, sehingga dilakukan bersama-sama. Itu takbir. Setelah itu, yang perlu juga kita jalankan bahwa pagi hari 1 Syawal itu, pagi hari 1 Syawal, kita disunnahkan makan. Dan sampai bekomelah disunnahkan makan. Bahkan Nabi memakan kurma berapa biji sebagai pertanda kita lah tidak puasa oleh. Bisa jadi ada orang-orang tertentu
Tidak makan. Di Kosela makan. Pulang sembahyang segala macam. Disunnahkan makan pagi itu mengingatkan kita lah habis puasa. Bahkan puasa pun ketika itulah haram hukum. Kan ada hari-hari haram berpuasa. Salah satu hari haram berpuasa adalah 1 Syawal. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha bagi orang yang berkorban disunnahkan, disukui baginya untuk menunda makan sampai korban disembelih. Tidak puasa doh, menunda makan. Soalnya dia dah di hari raya tidak boleh puasa. Di hari raya Idul Adha bagi orang yang berkorban disukai, dianjurkan, bahkan ada yang mengajarkan disunnahkan untuk tidak makan sampai hewan korbannya disembelih, supaya cicipan pertamanya hari itu korban bagi peserta. Minum boleh, makan masalah. Minum kopi boleh pagi itu. Ada wajib. Kebalikannya hari raya Idul Fitri justru kita disunnahkan untuk makan walaupun hanya beberapa buah biji kurma. Namun pergi makan because salah, tidak masalah. Tapi awak tidak puasa dah. Tidak puasa. Bolehlah temani ke pagi itu. Dia tidak masalah. Itu tentang pagi awal. Lalu kemudian hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan pergi salat hari raya, kos ketek dan perlu kita sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bila melaksanakan salat hari raya itu di lapangan, di musalla. Musalla itu bahasa awaknya tempat salat. Dikasih nama musalla di zaman Nabi karena situ tempat salat di lapangan. Bagi bapa ibu nalah ke Madinah, barangkali tak bayang nan posisi masjid Nabi. Kalau mau gambaran, kau masjid Nabi, kau petak kau gambaran. Siko namanya Bakia, kuburan umum. Bagi yang mencari desinan, salah kida Bakia. Kau kiblat Bakia 300 meter arah ke Suwok dari Masjid Nabi ada nanti namanya Masjid Gamamah, warnanya kulabu asok atau warnanya warna hitam mana namanya kah? Hitam masuk. Itulah kira-kira warnanya. Siko 300 meter. Dulu itu tidak masjid. Disitulah Nabi salat di raya dulu. Dan di masjid beliau dah di luar. Lalu beliau kerahkan mengeluarkan semua orang. Yo gadis-gadis pingitan, yo perempuan-perempuan haid kasih kau salat. Nanti perempuan haid huyat ketika salat disuruh agak menepi agar semuanya menyaksikan kebesaran hari itu. Keluar hari berkumpul itu makanya ada pendapat yang mengatakan salat raya itu wajib hukumnya. Itu pendapat Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh para ustaz-ustaz kita yang mengatakan wajib. Bagi kita yang suka mencari ceramah di media sosial, sebenarnya bagi beliau tertentu yang mengikuti fatwa Imam Ibn Taimiyah dan orang yang sejalan dengan beliau memfatwakan bahwa salat Idul Fitri itu wajib hukumnya.
Itu syiar gitu. Sehingga semua orang harus kumpul semua. Syiar. Assalamualaikum. Kebanyakan kita dan ulama memahamikan sunnah. Nama batua, biar kau salah batuan jadi dulu. Itu dulu perbedaan pemahaman. Kasih kau salat namanya musalla. Musalla situ salat. Lama-lama didirikan masjid. Terkenal lah kini namanya gamamah. Bahkan istisqa pun Rasulullah di situ istisqa. 300 meter itu arah. Kalau kita madhab kiblat, arah kiblat. Itu masalah. Nabi tidak di masjid kecuali dalam situasi tertentu, keadaan tertentu, hujan atau badai, di masjid salat. Cuman menurut pemahaman ulama-ulama sebahagiannya, seperti ulama yang bermazhabkan Syafi'i, mereka lebih menekankan untuk di masjid. Alasan mereka, masjid itu terjaga kebersihan dan kesuciannya. Tapi kalau tidak termuat di masjid lantaran orang banyak, di lapangan. Jadi beliau lebih mengutamakan, dalam mazhabku diutamakan untuk di masjid. Itu makanya banyak juga di kampung-kampung orang melakukan salat di masjid-masjid. Cuman bedanya tentu orang-orang haid dan orang nifas tidak bisa masuk kolam taji. Apakah tidak sah salat di masjid? Sah. Apakah tidak sah di lapangan? Sah. Cuman Nabi SAW beliau salat raya sering di lapangan. Lapangan itu bernama musalla. Kecuali tidak ada lapangan. Kalau tidak ada lapangan yang lapang, masjid yang ada, silakan masjid. Yang disukai kita salat di masjid itu mestilah haram. Tetap di masjid. Kini di Madinah, orang di Madinah tidak lapangan. Jadi kalau begitu, merujuk kepada perbuatan Nabi di lapangan. Bukan menunjukkan maksud tidak sah di masjid. Kau kalau lalu kau undang-undang tidak sah sama masjid. Nabi tidak ada masjid. Itulah. Intinya lebih dianjurkan kita mengikuti Nabi di lapangan. Tiba di lapangan yang ada cuma salat hari raya. Tidak ada salat duha begini. Jangan terkenal lo salat duha ketika itu. Salat duha itu pamer. Yang ada di hari raya Idul Fitri, kalau kita salat di lapangan, yang ada hanya satu, salat Idul Fitri. Tidak ada salat sebelum dan tidak ada salat sesudah, kecuali di masjid. Kenapa? Kita masuk masjid, kita itu masjid namanya. Andai kami koko ma'wa, kau menamu Masjid Al-Ma'wa, yang kali besar nanti sampai ke Labuh, kali mata wa. Andai kan si kau salat raya, kita masuk masjid pagi-pagi itu tahiyatul masjid. Walaupun namanya musalla, walaupun surau, itu kan nama dakwah tu. Kalau tampaklah dipakai untuk salat 5 waktu, dan rutin di situ salat 5 waktu, dan tampik itulah dibangun dah, dinamakan musalla atau surau atau masjid, dah diwakafkan tu, setiap kita masuk sana disunahkan kita tahiyatul masjid. Jadi kalau salat raya di masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Bukan salat yang berkaitan dengan hari raya, hendak kita masuk masjid. Kalau ingin salat itu tahiyatul masjid. Di lapangan tidak ada. Untuk itu kita juga disunnahkan sabananya. Pai ke lapangan itu berjalan. Malah Nabi menempuh jalan yang berbeda ke pai dan ke pulang. Sepanjang itu takbir agar orang-orang menyaksikan keindahan hari itu dengan takbir, keistimewaan hari itu dengan takbir. Takbir. Jadi berbeda antara jalan ke pai dan jalan ke pulang. Jangan ke pulang. Itu.
tentang apa. Kemudian di hari itu, kau yang perlu diperingatkan kepada kita, perempuan-perempuan ketika bertemu laki-laki sabananya tidak boleh salaman dah. Semarayo yang tidak mahram. Cuman payah-payah tangguh apa masalahnya. La ayyut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassa imra'atan la yahillu lahu. Bahawa ditusuk kepala seseorang dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, salaman. Dilemanya siko beko. Batamu aswo semario celu salam. Kalau padusi laki-laki yang tidak mahram, antilah salam. Banyak ulama memfatwakan haram hukumnya. Walaupun boleh juga, ada juga yang mengecek yang boleh, kecuali bagi orang-orang tua-tua yang tak punya daya tarik lah. Orang tua-tua adalah keremoh-keremoh ni kerinyui. Orang tak kena hati mencelik nilai, dan dia pun tak bergerah ke orang lain. Boleh salaman. Itu pandapik orang tua-tua. Tapi bagi laki-laki, tak, laki-laki ko makin minyak na makin menjadi ketika berkerambi aku. Tua-tua kerambi makin tua, makin meminyak. Itu bagaimanapun usahakan betul. Jangan bersalaman selama raya dengan lawan jenis. Buluak tak buluak. Kadang-kadang cerita rasa hamba buluak. Jadi kalau nak buluak kau boleh jadinya. Kalau nak buluak kan boleh jadinya. Tak boleh tu, kecuali dengan mahram kita. Hukumnya haram. Tak ada tawar-menawar haram. Kecuali masih ada yang kecuali dalam hal situasi momen-momen penting yang tak mungkin. Tidak, oranglah mengulurkan tangan dia jauh kita andong tangan ke belakang. Ada yang mengambil kecuali seperti itu, namanya keringanan. Cuman yalah, namanya pandapik tentu berbeza-beza, tapi hukum asal tetap tidak boleh. Hukum asal tetap tidak boleh. Selama rayu salah. Selama rayu kan kita bertamu macam taqabbalallahu minna wa minkum, mungkin tu selama rayu nak. Nya beda ada selama rayu dengan jabat tangan. Kali ko namanya musafahah. Musafahah berjabat tangan. Berangkulan. Boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi laki-laki perempuan yang tidak mahram, tidak muhrim nikah. Kalau muhrim orang haji, orang umrah, mahram. Silakan tahan diri. Tak ada, dia jauh saya. Salah. Yep. Dayo. Haruskah pakai amplop jabat tangan tu? Kalau amu pakai amplop pun tak salah. Amplop. THR. THR itu kan budaya orang Pak. Budaya orang Melayu THR. Ada THR kau? Tinju. Apa? Tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya. Tapi ceko ambo dapat kiriman di media. Orang rantau pulang. Memana kami rantau ko nak kayo saudara ko pulang, kami dia minta THR. Terus bunyi kontennya. Kadang-kadang kami pulang ko pas meminjam ke sana ke sini, kemari. Jam ko memburungi lah mencari kami nak THR. Tak, kami ko nak kayo sana, tapi dia teragak pulang. Tanya salah kami le sehat-sehat le senang-senang lah. Dia minta lo THR. Intinya dia minta THR. Jadi itu kerja. Anak, ke kaji terakhir Pak. Nah, setelah kita tiba di lapangan itu, ketika salat raya dilaksanakan,
Sebenarnya khutbah raya itu tak panjang, seperempat jam selesai. Sebab khutbah Nabi itu cuma pendek, ringkas, praktis, memberikan peringatan, pesan-pesan, hal-hal yang utama-utama, itu yang sampai selesai. Wah, ayo. Cuma dawak di khatibnya orang kadang-kadang, orang jauh-jauh itu terasa lama. Kalau imam membaca ayat yang paling pendek itu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu yang. Nah, tentang khutbah, kita khutbah cako tidak sama dengan khutbah Jumat dah. Kalau khutbah Jumat sebelum salat, dan hukumnya harus didengar. Kalau khutbah raya pilihan. Kami ke khutbah kita Nabi. Sianang kadang dua, sianang hendak ailah. Itu pilihan. Cuman sekali-sekali wak mendengar khutbah na dua lah. Sudah khutbah Jumat nak lo dengar. Nah, khutbah sekali setahun nak lo dua semua saudara. Jadi kalau tidak ada orang mendengar khutbah tak masalah dah. Tidak, khutbah saya tak masalah. Tak masalah ke? Kami akan khutbah kata Nabi. Siapa yang ingin duduklah, siapa yang tidak pergi sana. Wajib. Cuman jangan jadi alasan lo. Kau tak baan anak khutbah pulang alih. Anak cakap ke jiwa. Sekali. Nang khutbah mengaji. Ketika orang puasa ndak lo dengan pengajian wak pulang lo. Ketika khutbah Jumat orang khutbah wak lalu lo. Ketika raya khutbah ndak lo tu kan lah. Acim papui bawa nawak. Itu kaji wak malam gini. Kaji wak itu malam gini lah menganang-angan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan hari raya. Cuman permintaan kita jalah hiasi hari raya itu dengan hiasan-hiasan yang meniru gaya-gaya hari raya agama lain. Termasuk petasan-petasan itu kan budaya orang mata sipit itu sebenarnya. Di samping membazir, kadang-kadang mengadu orang salat. Kadang-kadang tengah malam masih berdantuan-dantuannya dan harago-barago. Harago berdantuang-jantuang orangnya. Itu membuang-buang israf, nama kelebihan. Jadi kalau pesan gitu kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kau dapat antilah pakai-pakai itu. Sebab bapak lo indak bahkan berdosa. Bahkan orang ada yang tagaduah orang jantuan orangnya. Melantuang-lantuang. Malah kadang-kadang di jam salat berbunyi petasan. Budaya orang lain itu bukan siang hari raya takbir. Cuman balah carono, kan balah caronya deh. Lah kebiasaan orang wak. Di anak-anak bujang wak melantuang-lantuang tuh petasan tuh. Kalau rak maka maracun merah. Tidak ada pahalanya, bahkan berdosa, bahkan sakit orang. Membuang-buang uangnya juga. Masalahnya lah menjadi budaya. Kalau kita bersama banyak yang akan disampaikan, hal-hal yang sebenarnya merusak kesucian, kemurnian hari raya yang dilakukan orang. Tapi balah kita tidak punya kuasa. Kita hanya menganjurkan, mengatakan untuk itu hormatilah hari raya Idul Fitri. Nambah hari raya kelebihan kadang-kadang orang tidak puasa. Karena tidak puasa walabi itu raya pada hari baju nancak. Kadang-kadang orang sembahyang tidak sembahyang. Orang sembahyang ada. Tapi hari rayanya lebih hebat daripada orang nan puasa. Sekecil ulama atau sebagai pendapat, hari raya ko hadiah bagi orang yang puasa. Tapi nan hari raya kerana tidak puasa bagaimana.
Itu kaji kita malam ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah agar ibadah kita selama Ramadan diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah hari raya setelah puasa nanti kita tetap bersemangat melaksanakan ibadah-ibadah dan rutin kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan. Amin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.